Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madinah Solution Radio. Kembali saya Kamal Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat. Di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-30 Januari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa, tentu nanti Anda bisa ikut sharing bersama di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707, ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online maupun juga di YouTube-nya di Madani Official dan juga di Instagram di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Di edisi siar hari ini hadir narasumber kita Dr. Tegar Allen Rinaldi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini kembali bisa menyapa insan Madani semuanya di program siar Bincang-Bincang Sehat. Tema kita adalah kusta, bukan kutukan, kusta bisa disembuhkan. Mungkin bisa dijelaskan Dok ya, apa itu penyakit kusta dan bagaimana penyakit ini bisa mempengaruhi tubuh ini Dok? Baik, terima kasih Pak. Jadi kusta itu sebutan penyakit untuk lepra. Jadi untuk kusta itu biasanya untuk orang awam yang tidak tahu dengan istilah lepra. Jadi untuk di masyarakat yang non tenaga medis lebih taunya sebutannya kusta. Kusta, iya benar. Nah, kira-kira apa penyebab utama kusta dan bagaimana cara penularannya? Mungkin bisa dijelaskan? Baik. Jadi penyakit kusta atau lepra sendiri itu disebabkan karena adanya infeksi kronik atau infeksi tahunan yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri namanya Mycobacterium lepra. Untuk penularannya sendiri ditularkan melalui percikan air liur saat penderita ngomong, batuk, atau bersin. Nanti bisa dari percikannya terhirup sama seseorang yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Oke. Dok, kalau boleh tahu kira-kira apa saja ya gejala awal yang biasanya muncul pada penderita kusta ini sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui gitu ya. Baik. Gejala awalnya seperti apa ini Dok? Untuk gejala awal dari kusta sendiri memang banyak yang tidak menyadari ya. Tidak menyadari ya. Soalnya tidak ada gejala seperti kayak penyakit yang lainnya seperti flu. Nah, dari kusta sendiri itu adanya luka atau lesi yang ada di kulit yang berwarna pucat atau putih dari kulit-kulit di sekitarnya, berwarna merah juga bisa, disertai adanya mati rasa. Jadi di kulit tersebut tidak bisa merasakan sensasi nyeri, rabaan, kemudian tidak bisa merasakan panas dingin, dan tidak bisa mengeluarkan keringat atau yang biasa disebut anhidrosis. Gitu ya. Oke, baik. Ini cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengenali ya penyakit kusta ini. Nah, silakan pendengar, Anda pun juga kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan, tentu di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Asik bersama Rumah Sakit Aisyah. Nah Dok, setelah tadi kita mengenali gejala awalnya, kira-kira bagaimana proses diagnosis kusta ini dilakukan? Seperti apa nih? Baik, jadi untuk diagnosis dini dari penyakit kusta sendiri itu sangat penting karena itu akan semakin dini didiagnosis, semakin baik prognosis atau kesembuhan dari penderita tersebut. Bagaimana kita bisa mendiagnosis dari penyakit kusta sendiri? Jadi jika ada lesi atau luka di seluruh badan yang berwarna pucat atau putih atau merah dari kulit kita yang normal dan tidak bisa merasakan sensasi apapun, itu bisa segera diperiksakan ke dokter setempat. Jadi kenapa harus dilakukan diagnosis dini? Dikarenakan ini akan menentukan kesembuhan dari
penderita nanti ke depannya. Gitu dok ya. Nah, dok mungkin kalau boleh tahu ya, apakah kusta ini sebenarnya dapat disembuhkan sepenuhnya begitu dok ya? Baik. Jadi banyak mitos dan Iya, stigma benar. kalau penyakit kusta ini penyakit kutukan. Kutukan. Ya. Jadi Benar, mitos benar. tersebut itu sangat salah besar. Jadi harus menghilangkan stigma tersebut. Iya. Mengapa mitos tersebut salah? Karena Gitu ya. kusta sendiri bisa disembuhkan Hmm. dengan cara ada obat-obatan antibiotik, memang namanya multi drug terapi. Jadi ada kombinasi tidak hanya satu antibiotik saja. Jadi lebih dari satu antibiotik, bisa 2 atau lebih. Jadi pengobatannya memang sangat lama, Pak. Oh gitu ya. Jadi banyak, ada beberapa jenis kusta dan masing-masing jenis pun pengobatan dan obat-obatannya beda. Ada yang 6 sampai 9 bulan, ada yang 12 hingga 18 bulan. Nah, makanya kenapa disebut penyakit kutukan? Karena penyakitnya yang pengobatannya yang sangat lama itu. Gitu ya. Oke, sehingga masyarakat kadang menyebut ini penyakit kutukan gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, dok, kira-kira apa saja ya pilihan pengobatan yang tersedia untuk penderita penyakit kusta ini? Kira-kira ada pilihan obat-obat atau bagaimana? Ya, jadi untuk obat-obatan penyakit kusta sendiri itu yang paling penting memang satu antibiotik. Oh, antibiotik. Ya. Iya. Ada antibiotik, beberapa jenis antibiotik yang terutama paling sering digunakan itu memang ada jenis namanya obat rifampicin dan dapson. Untuk rifampicin sendiri, memang kalau orang awam tidak mengetahui efek samping dari obat tersebut. Jadi kita sebagai dokter setelah mengasih atau meresepi obat tersebut harus mengedukasi pasien karena efek sampingnya yang bisa membuat cairan di tubuh kita menjadi merah, terutama air seni dan BAB juga bisa bikin warnanya menjadi merah. Mana gitu ya? Itu yang bisa diperhatikan ya. Dok, apa saja mungkin atau mungkin kalau boleh tahu berapa lama dok ya biasanya waktu yang dibutuhkan untuk pengobatan kusta ini hingga sembuh total gitu ya? Kira-kira butuh waktu berapa lama, berapa bulan atau berapa hari gitu? Ya, baik. Jadi di lepra sendiri atau kusta ini ada 2 jenis. Yang pertama ada namanya paucibaciller dan multibaciller. Untuk yang paucibaciller sendiri pengobatannya itu 6 hingga 9 bulan saja. Tapi kalau untuk yang multibaciller itu yang lebih parah dari paucibaciller, pengobatannya lebih lama, yaitu 12 hingga 18 bulan. Jadi untuk penderita penyakit kusta ini sangat butuh support dari lingkungan sekitarnya dan motivasi karena pengobatannya sendiri yang lama. Jika tidak disupport atau dikucilkan, nanti takutnya penderita malah tidak mengkonsumsi obat-obatannya, jadi penyakit kusta sendiri bisa makin parah dan tidak bisa sembuh. Begitu ya. Tadi waktunya bisa lama loh ya? Bisa lama gitu ya? 6 sampai 18 bulan. Luar biasa ya. Oke, baik. Nah, apakah ada efek samping dari pengobatan kusta yang perlu diwaspadai? Apakah ada ketika kita mengkonsumsi obat-obatan kusta ini, apa ada efek sampingnya begitu? Baik, jadi untuk efek samping sendiri yang sudah saya katakan tadi yang di awal, untuk rifampicin tidak ada efek samping yang membahayakan kecuali alergi obat, dan untuk efek samping rifampicin ini bisa mengubah cairan tubuh kita menjadi berwarna merah. Seperti saat kencing kencingnya berwarna merah, kemudian keringat juga bisa berwarna merah, dan saat buang air besar pun juga bisa berwarna merah. Tapi itu terjadi di mayoritas penderita yang mengkonsumsi rifampicin. Kemudian juga ada obat namanya isoniazid atau dapson, itu juga bisa memengaruhi adanya gangguan saraf perifer atau saraf tepi, sehingga itu juga tidak perlu ditakutkan karena juga ada obat penawarnya gitu ya. Oke, baik. Nah, dok, kira-kira bagaimana cara mencegah ya penularan kusta ini di masyarakat supaya penyakit yang dialami tidak menular kepada masyarakat? Itu caranya seperti apa? Baik. Untuk cara pencegahan dari penyakit kusta sendiri itu sebenarnya menghindari, ya, maksudnya bukan menghindari penderita penyakit kustanya, tapi menghindarinya dengan cara seumpama kalau kita sedang berbincang sama penderita kusta bisa memakai masker, karena percikan dari air liur saat ngomong, batuk dan bersin itu juga bisa mengeluarkan
dari penderita kustanya, tetapi tidak langsung terkena bakterinya terinfeksi kemudian sakit, tapi butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, bisa 2 sampai 5 tahun kontak secara langsung. Jadi kalau cuma berjabat tangan, berpelukan atau berdiskusi sebentar saja ini tidak menimbulkan penyakit kusta sendiri. Iya, iya. Berarti penyakit kusta itu kalau orang dulu menyebut buduken itu dok ya? Iya, buduken. Yang apa, belang-belang putih itu ya? Belang-belang putih, betul. Oh gitu ya? Oke, baik-baik. Luar biasa. Dan mungkin pendengar ada yang ingin ikutan gabung, tentu kami buka di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Dok, ini nampaknya ada yang masuk ya, dari Andri di Balen ingin bertanya ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Andri yang ada di Balen, di pendengar aktif kita di bincang-bincang sehat. Pertanyaan begini dok, bisa dijelaskan secara singkat apa itu penyakit kusta dan bagaimana cara penularannya? Tadi sebenarnya sudah agak disinggung, mungkin bisa dijelaskan karena mungkin baru gabung gitu dok ya, dan baru masuk di nomor kami. Baik. Jadi penyakit kusta sendiri itu atau yang biasa disebut penyakit lepra, penyakit infeksi kronis atau infeksi lama tahunan yang disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium lepra. Untuk pencegahan dari penularannya sendiri yaitu dengan penularannya dengan cara ada percikan air liur dari penderita melalui dari berbicara, batuk, dan bersin. Jadi sebisa mungkin menghindari dengan cara jika berinteraksi dengan penderita bisa menggunakan masker atau setelah itu bisa mencuci tangan 6 langkah. Tapi tidak perlu khawatir karena dari penularan dari penyakit kusta ini sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi untuk berbicara sebentar, berjabat tangan sebentar itu kemungkinan kecil tidak menimbulkan kemungkinan kecil menimbulkan penyakit kusta sendiri. Gitu ya. Jadi biasanya ini menyerangnya pada tangan gitu ya? Bukan. Jadi kita ada percikan, kemudian dari percikan penderita itu kita hirup. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang kedua ini pertanyaannya, mengapa penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan di beberapa daerah, termasuk di Indonesia ini ya? Kenapa ini kok menjadi sebuah masalah begitu ya? Jadi memang salah satu faktor risiko dari penyakit kusta sendiri ini adanya banyak di negara berkembang dan padat penduduk. Mengapa seperti itu? Karena di daerah padat penduduk pasti kan di situ banyak orang-orang berkumpul dan beraktivitas serta berinteraksi. Sehingga jika terdapat satu orang penderita kusta dan bertahun-tahun berinteraksi dan beraktivitas dengan lingkungan sekitar, itu bisa menyebabkan atau penularan dari penyakit kusta itu sendiri. Oke, baik, itu ya. Mungkin jawabannya dari Mbak Andri. Dan ini pertanyaan yang ketiga ini ya. Apa saja gejala awal kusta yang harus diwaspadai? Tadi sebenarnya juga sempat disinggung dan kita perbincangkan. Ya, oke, mungkin bisa dijelaskan lagi gitu dok ya. Jadi gejala yang dialami dari penderita kusta sendiri itu yang pertama ditemukan adanya luka atau lesi di seluruh tubuh yang berwarna putih, pucat atau merah daripada kulit sekitarnya yang mati rasa sehingga tidak bisa merasakan rabaan, sentuhan, nyeri, kemudian panas dan dingin tidak bisa. Kemudian juga ada gangguan saraf tepi. Terutama yang paling sering yaitu di tangan dan kaki, yang seperti tangan orang mencakar ini tidak, kemudian otot-otot dari tangan dan kakinya menjadi lemas, tidak bisa kuat seperti sebelumnya, dan juga terdapat adanya pembesaran saraf-saraf di sekitar luka tersebut. Iya. Nah, kadang sering juga saya temukan itu orang yang belang-belang putih, tapi tangannya ini jari-jarinya bisa tinggal separuh-separuh, itu gimana dok? Masih separuh. Iya, biasanya gitu. Biasanya ini yang pertama ini kadang hilang, kadang juga ada gitu. Oh iya. Ini gimana ini? Memang karena kan di tangan ini sarafnya
banyak persebaran saraf. Itu ya. Jadi yang paling besar itu ada 3 saraf. Memang dari mulai depan, belakang, jari 1 sampai 5 itu dipersarafi yang berbeda-beda. Beda ya. Jadi sehingga pasien pun kadang tidak semua saraf ketiga ini mengalami gangguan. Jadi ada salah satu saraf saja, sehingga untuk yang bagian tangan yang lain itu masih bisa merasakan seperti itu. Jadi selama ada yang di saraf namanya saraf ulnaris. Jadi yang terkena yaitu punggung tangan, jari kelima, 3 sama 3, 4, 5 sama 4,5 ini yang terkena, sehingga tidak bisa merasakan sensasi apapun dan terjadi adanya kelemahan otot. Tetapi yang di depan ini masih bisa merasakan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Andri tadi. Bagaimana cara dokter mendiagnosis seseorang terkena kusta ya? Cara mendiagnosisnya seperti apa, Dok ya? Sehingga kita tahu bahwa seseorang itu kena penyakit kusta gitu. Selain ditemukan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, yang paling definitif atau pastinya untuk mendiagnosis kusta yaitu ditemukan adanya bakteri Mycobacterium lepra. Bagaimana kita bisa menemukan bakteri tersebut? Bisa diambil sampel darah dari luka atau yang paling sering dari cuping telinga. Mengapa dari cuping telinga? Karena disinyalisir suhu di sini yang paling hangat di antara suhu yang lainnya, dan bakteri tersebut bisa berkembang biak lebih bagus di daerah tersebut. Jadi nanti ambil sampel darahnya, diambil kemudian dilihat di bawah mikroskop, nanti ditemukan adanya bakteri. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri yang ada di Balen yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan mungkin kalau ada hal lain yang mungkin perlu ditanyakan, silakan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Ini ada Dr. Tegar Allen Renaldi ya, Dokter Umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Temanya adalah kusta bukan kutukan, kusta bisa disembuhkan ya. Oke, ini saya terima dari namanya bersama Ellen di Soko. Ya, Ellen di Soko ya. Pertanyaannya begini ya. Apa dampak dari stigma terhadap penderita kusta baik secara psikologis maupun sosial? Oke, baik. Silakan, mungkin bisa dijawab. Dari stigma dan mitos tersebut itu memang sangat merugikan dari penderita, karena akan membuat psikologis penderita ya istilahnya terguncang. Jadi akan mempengaruhi pengobatan dari pasien tersebut, sehingga akan mempengaruhi kesembuhan ke depannya nanti. Makanya kenapa mitos-mitos tersebut salah dan stigma tersebut salah dan perlu dihilangkan, karena penderita dari kusta sendiri sangat memerlukan support dari orang-orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya, agar pengobatan dari kustanya sendiri berjalan dengan baik dan akhirnya bisa sembuh total. Gitu, Pak. Iya, oke, baik. Itu yang mungkin bisa diperhatikan untuk Ellen di Soko. Untuk yang kedua, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tidak lagi percaya mitos bahwa kusta adalah kutukan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Untuk apa ya, supaya masyarakat itu tidak selalu mengatakan bahwa kusta ini penyakit kutukan ya. Kira-kira untuk menghilangkan mitos tersebut itu bagaimana, Dok? Ya, memang perlu sering-sering mengedukasi dari masyarakat sendiri terkait stigma dan mitos dari kusta sendiri. Kalau kusta itu bukan penyakit kutukan. Kalau penyakit kutukan istilahnya kan tidak bisa disembuhkan lah gitu. Kalau dari penyakit kusta sendiri bisa disembuhkan karena terdapat obat-obatannya sendiri. Karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengobatan kustanya, sehingga perlu ketelatenan dari diri sendiri dan support dari lingkungan sekitar. Iya, perlu disupport begitu ya. Jangan sampai nanti penderita ini kecil hati gitu ya. Kadang keluarganya sendiri juga menjauhi dan sebagainya, ini malah lebih parah lagi gitu ya. Apalagi ketika kita kadang melihat orang yang tangannya buntung karena kusta ini juga malah jadi down mereka. Oke, baik. Yang ketiga ini, bagaimana peran Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro
dalam penanganan dan edukasi terkait kusta, Dok ya? Baik, dari Bagaimana? peran sendiri itu yang pertama tentu edukasi di setiap kalangan masyarakat Ya. terkait penyakit kusta, khususnya stigma dan mitos-mitos dari penyakit kusta. Yang kedua itu dengan cara mendiagnosis dini atau screening dini dari kusta sendiri agar penanganannya lebih tepat dan cepat, sehingga kedepannya nanti untuk kesembuhan pasiennya bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih baik gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir berasal dari Ellen. Apa langkah yang sudah dan bisa dilakukan pemerintah serta tenaga kesehatan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat ya? Kira-kira seperti apa ini? Jadi jawabannya hampir sama seperti yang pertanyaan sebelumnya. Itu tentu pemerintah dan tenaga kesehatan sudah melakukan edukasi di seluruh kalangan masyarakat, kader-kader kesehatan, ibu-ibu PKK, dan masyarakat terkait penyakit kusta sendiri. Ini dengan cara edukasi agar tidak mudah terpercaya tentang hoax-hoax yang ada yang terkait tentang penyakit kusta. Sehingga nanti kedepannya akan menimbulkan ya seperti penyakit kutukan sendiri itu, sehingga penderita-penderita kusta nanti menjadi lebih istilahnya dikucilkan lah, sehingga pengobatannya yang tidak adekuat lagi, sehingga komplikasi dari penyakit kusta sendiri juga bisa timbul, dan untuk kesembuhannya juga menjadi lebih kecil lagi, seperti kecil lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih juga Pak Sudarso Sasongko. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Sudarso yang ada di Blora, yang sudah ikutan gabung, ini pendengar setia kita di program siar bincang-bincang sehat. Di kesempatan hari ini mungkin bisa menyampaikan sebuah pertanyaan nih Pak Sudarso gitu ya. Sehingga tadi Alan yang ada di Soko juga terima kasih yang sudah ikutan gabung. Yang lainnya tentu masih kami nantikan di 082339947707. Itulah layan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar bincang-bincang asik ya, bincang-bincang sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tentu bincang-bincang sehat ini bisa Anda ikuti setiap hari Kamis pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, silakan masih kami nantikan bagi Anda yang mau kita gabung di layanan yang kami sebutkan tadi bersama dengan dokter ya di kesempatan hari ini. Oke, baik Dok, kira-kira apakah kusta ini masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dan kira-kira apakah di Bojonegoro masih ditemukan Dok penderita kusta ini? Baik, untuk di Indonesia sendiri terdapat penelitian kalau Indonesia itu ada di peringkat 3 dunia penyakit kusta sendiri yang ada ditemukan terdapat sebesar 8%. Kenapa di Indonesia itu? Karena dari faktor itu sendiri tadi, Indonesia kan merupakan negara berkembang dan padat penduduk. Nah, sehingga lebih mudah terjadi penularan dari penyakit kusta itu sendiri. Kan banyak di Indonesia di suatu tempat, kemudian ramai penduduk, sehingga kan banyak terjadi interaksi dan aktivitas di daerah tersebut. Sehingga jika ada penderita kusta yang ikut berinteraksi dan beraktivitas di tempat tersebut dan bertahun-tahun, itu juga bisa menularkan dari kusta sendiri. Untuk di Bojonegoro sendiri ini, kebetulan saya masih belum mengetahui seberapa banyak penyakit kusta itu. Yang pasti penyakit kusta sendiri tetap ada. Mungkin banyak di masyarakat di Bojonegoro yang tidak menyadari kalau itu merupakan penyakit kusta, karena kan istilahnya cuma penyakit sepele saja, lesi yang ada di kulit atau luka yang ada di kulit yang cuma berwarna putih dan mati rasa saja, seperti gitu itu ya. Oke, baik.
Oke, terima kasih pendengar pecinta Madani dimanapun Anda. Kita akan break dulu, sudah setengah jam ya. Kita ikuti bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema kusta bukan kutukan, kusta bisa disembuhkan. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Atau Kumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita mengambil tema kusta bukan kutukan, kusta bisa disembuhkan ya, bersama dengan Dr. Tegar Alen Rinaldi ya, hadir di kesempatan hari ini. Silakan kamu undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan 082339947707, telah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Dok, mungkin kalau boleh tahu, apakah penyakit kusta ini bisa menular ya setelah penderita menjalani pengobatan, Dok ya? Baik. Jadi untuk melalui penderita kusta yang sudah melakukan pengobatan ini, terutama untuk yang pengobatan yang tidak adekuat atau bolong-bolong pengobatannya, itu sangat besar bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau dari penderita kusta sendiri sudah melakukan pengobatannya secara adekuat dan disiplin, itu berkemungkinan kecil untuk menularkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau sudah ada orang penderita kusta dan melalui pengobatan yang disiplin pengobatan, itu cenderung lebih aman daripada yang penderita kusta yang pengobatannya tidak disiplin atau adekuat. Iya gitu ya. Kalau misalnya pasangan suami istri, Dok, misalnya istrinya atau suaminya kena kusta, apakah bisa menular karena hubungan suami istri? Dari penyakit kusta sendiri tidak menularkan melalui berhubungan seksual. Gitu ya. Jadi hanya menularkan melalui percikan air liur atau kontak lama dari pasien dan dan lingkungannya selama bertahun-tahun, 2-5 tahun. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Pendengar pecinta Madani, berikut ini Dok saya terima dari Maptuka ya. Masuk di layanan kami menanyakan begini. Masih banyak masyarakat yang menganggap kusta sebagai penyakit kutukan atau turunan. Bagaimana sebenarnya penyebab utama kusta? Ya, tadi sebenarnya jika sudah disinggung, mungkin karena pendengar yang baru masuk, mungkin bisa disampaikan. Baik. Jadi penyakit kusta sendiri itu bukan merupakan penyakit kutukan, karena penyakit kusta sendiri itu bisa ditularkan melalui penyebabnya yaitu adanya infeksi dari bakteri yang namanya Mycobacterium lepra, dan penularannya itu tidak dalam waktu yang singkat. Jadi infeksi secara lama yang bisa 2-5 tahun. Jadi kalau hanya sekedar berpapasan saja, kemudian berjabat tangan, itu tidak menularkan dari penyakit kusta sendiri. Ya, baik. Ada gangguan. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, berikut ini untuk pertanyaannya. Apa saja gejala awal kusta yang perlu diwaspadai agar bisa segera ditangani gitu ya? Gejala awalnya orang terkena kusta ini sehingga nanti segera bisa dikomunikasikan dengan dokter gitu. Baik, dari gejala awal kusta sendiri yaitu yang paling sering ditemui, tanda kardinal atau tanda khas utama dari penyakit kusta sendiri yaitu adanya luka atau lesi yang berwarna putih, pucat atau kemerahan di antara kulit-kulit yang normal di sekitarnya, yang terdapat adanya sensasi mati rasa sehingga tidak bisa merasakan rasa nyeri, perabaan, suhu dingin dan panas. Kemudian juga disertai adanya dari gangguan saraf, sensoris maupun motoris, yaitu adanya kelemahan otot-otot di tangan dan kaki yang paling sering terdampak, dan di jari-jari juga tidak bisa merasakan adanya sensasi gitu. Walaupun di jari-jari tersebut ini tidak ditemukan adanya luka atau lesi yang berwarna putih atau yang pucat gitu. Oke, baik. Terima kasih, dan pertanyaan berikutnya, Dok.
bagaimana proses pengobatan kusta? Apakah bisa sembuh total gitu ya? Oke, kira-kira proses penyembuhan pengobatannya seperti apa? Apakah bisa sembuh total gitu ya? Jadi untuk proses pengobatan dari penyakit kusta sendiri itu Hmm. dibutuhkan waktu yang sangat lama, Hmm. yaitu ada dua jenis kusta. Yang pertama itu ada Pauci basiler, itu membutuhkan kombinasi dua antibiotik yang pengobatannya bisa sampai 6 hingga 9 bulan. 9 bulan ya. Kemudian yang kedua ada yang jenis multibasiler dari Hmm. kusta itu memerlukan 3 antibiotik yang pengobatannya bisa 12 hingga 18 bulan. Jadi membutuhkan jangka waktu yang sangat lama dan harus disiplin dari penderita kustanya. Nah, apakah penyakit kusta ini bisa sembuh total? Dari penyakit kusta sendiri ini bisa sangat bisa untuk disembuhkan total. Iya. Tetapi jika sudah terjadi komplikasi seperti gangguan dari saraf, seperti adanya kekakuan tangan, itu memang dari beberapa pasien ada yang bisa kembali normal kembali, ada yang tidak bisa normal kembali. Jadi alangkah baiknya setelah melakukan pengobatan juga bisa dilakukan rehabilitasi terkait untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya terkait tentang apakah atau proses pengobatan kusta dan juga apakah bisa disembuhkan total. Nah, untuk yang terakhir ini pertanyaannya, banyak yang takut tertular kusta. Sebenarnya seberapa mudah penyakit ini menular? Jadi untuk penularan kusta sendiri itu tidak mudah menular, Tidak mudah, ya. karena harus memerlukan waktu yang Iya, sangat lama, gitu ya. bahkan hingga bertahun-tahun, 2 hingga sampai 5 tahun harus setiap hari kontak dengan penderita. Jika tidak setiap hari atau dalam jangka waktu yang lama tidak kontak dengan pasien dari penderita kusta, sangat kemungkinan kecil untuk menularkan dari kusta itu sendiri. Jadi harus setiap hari, bahkan setiap waktu ya. untuk kontak dengan pasien dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Kira-kira siapa yang sangat berisiko lebih tinggi tertular penyakit kusta dalam sebuah keluarga gitu, Dok? Kalau ada keluarganya yang kena penyakit kusta, gitu? Baik, jadi untuk semua kalangan usia bisa terkena infeksi kusta ini sendiri, tetapi ada beberapa catatan untuk yang lebih mudah terkena infeksi kusta itu yang seperti apa sih? Jadi yang pertama itu anak-anak yang berusia masih anak-anak, karena imunitas masih belum terbentuk secara sempurna dibanding orang-orang yang dewasa. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, itu seperti anak-anak, imunitasnya sudah menurun. Kemudian juga kalau dari orang-orang tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta, seperti yang paling sering yaitu kencing manis atau diabetes mellitus. Dan itu karena bisa menurunkan imunitas dari penderita, sehingga juga bisa mudah terkena dari infeksi penyakit. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Maftukah yang sudah ikutan gabung di program share bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan jika masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707 ya. Oke, berikut ini juga saya terima dari mana nih ya? Oke, baik, langsung saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, banyak masyarakat menjaga jarak, bahkan mengucilkan orang-orang yang terkena kusta. Yang saya tanyakan, sesensitif apakah penularan kusta ini, dan kapan saatnya kita memutuskan untuk menjaga jarak, atau bagaimana batasan maksimal kita berteman pada penderita kusta? Terima kasih, Dokter. Jawabannya ini tidak disebutkan dari mana ini ya. Jadi untuk penderita kusta sendiri itu tidak perlu dikucilkan, tidak perlu dijauhi atau ditemani. Justru dari penderita kusta sendiri itu sangat membutuhkan support dan motivasi dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Mengapa harus seperti demikian? Karena pengobatan kusta sendiri yang berjalan sangat lama, sehingga jika pasien dikucilkan akan membuat
pengobatan pasien itu menjadi tidak adekuat atau tidak disiplin, Iya. sehingga bisa menimbulkan komplikasi atau penyakit yang lebih berat lagi, dan untuk kesembuhannya menjadi lebih kecil. Jadi apakah ada batasan untuk berteman dengan penderita kusta? Sangat tidak ada batasan. Tidak ada ya. Kita bisa berteman dengan penderita kusta dengan cara juga menjaga diri kita, bisa melindungi diri kita dengan cara memakai masker saat bertemu dengan penderita kusta. Kemudian nanti setelah bertemu dengan penderita bisa mencuci tangan 6 langkah, dan juga bisa membersihkan diri dengan baik dengan cara yaitu mandi juga bisa. Kemudian untuk menjaga jarak tidak perlu. Ya paling penting itu tadi memakai masker, kemudian mencuci tangan 6 langkah, dan membersihkan diri dengan mandi dengan memakai sabun. Ya. Kalau sabun yang dipakai penderita kusta, misalnya kita satu rumah, sabunnya dipakai bersama-sama, bisa menularin? Kalau penularan seperti itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Karena kan tidak ada percikan air liur secara langsung dari penderitanya. Jadi memang bisa masih dipakai bersamaan, tapi alangkah baiknya dianjurkan untuk memakai barang-barang dari penderita dan orang-orang sekitarnya secara tidak bergantian. Tidak bergantian ya. Karena kebiasaannya kebanyakan di suatu keluarga itu ya sabunnya yang dipakai satu ya. Tapi mudah-mudahan kalau sikat giginya ada satu gitu ya. Jangan kalau sikat giginya nanti dipakai rame-rame satu keluarga, wah bahaya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat pendengar kita yang sudah ikutan gabung di program Sehat Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, berikutnya ini saya terima pendengar kita dari Bang Rosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana stigma sosial terhadap penderita kusta mempengaruhi proses penyembuhan mereka gitu ya? Hampir sama dengan penanya yang tadi, Dok ya. Hampir sama. Stigma yang sudah berkembang di masyarakat luas sendiri, yaitu penyakit kusta ini merupakan penyakit kutukan yang penderitanya itu harus dikucilkan atau dijauhkan. Justru stigma tersebut sangat salah. Sangat salah ya. Karena akan memengaruhi proses penyembuhan dari penderitanya tersebut. Jika tidak dimotivasi dan disupport oleh lingkungan dan orang-orang sekitar, sehingga pasien akan menimbulkan malas untuk konsumsi obat secara rutin sehingga tidak disiplin, dan akan menyebabkan komplikasi dari penyakit yang lebih berat lagi. Jadi jika ada orang-orang sekitar yang penderita kusta, harus disupport dan dimotivasi untuk agar tetap terus mengkonsumsi obat-obatannya seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, apa peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung penderita kusta ya? Kira-kira supaya untuk menguatkan mental mereka, ini kira-kira dukungan keluarga harusnya seperti apa gitu ya? Untuk dukungan keluarga dan orang-orang sekitar memang sangat diperlukan untuk penderita kusta ini ya. Kenapa? Ya sama seperti jawaban yang sebelumnya, yaitu karena sangat memengaruhi dari pengobatan penderita kusta sendiri. Karena pengobatan kusta sendiri itu tidak dengan waktu yang singkat, 1 minggu sudah selesai, 2 minggu sudah selesai. Itu sangat salah, karena pengobatan kusta itu minimal 6 bulan dan hingga bisa 1,5 tahun atau 18 bulan. Jadi peran keluarga dan peran orang-orang sekitar itu sangat penting untuk memotivasi pasien agar tetap disiplin dalam pengonsumsian obat, sehingga nanti tidak terjadi komplikasi yang lebih berat dan penyembuhannya bisa total seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya, apakah ada faktor risiko tertentu yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kusta ya?
faktor risiko tertentu? Untuk faktor risiko tertentu tidak ada, sama seperti faktor risiko penyakit-penyakit yang lainnya, seperti pada populasi anak-anak dan orang dewasa dan orang-orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta yang lainnya. Karena itu bisa dapat memengaruhi imunitas dari tubuh sehingga bisa mudah untuk terkena penyakit infeksi. Kemudian untuk di negara berkembang dan padat penduduk ini juga sangat besar, presentasinya lebih banyak daripada negara maju dan tidak padat penduduk, karena banyak interaksi dan aktivitas di lingkungan tersebut, sehingga jika terdapat satu orang yang penderita kusta dan bertahun-tahun berinteraksi dengan lingkungan tersebut juga bisa menimbulkan akan mengeluarkan penyakit kusta itu sendiri. Dan untuk penyakit kusta sendiri ini sampai sekarang masih belum ada vaksinnya. Ya. Jadi sangat diperlukan untuk pencegahan dan dari kusta ini sendiri, yaitu dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan imunitas. Dengan cara apa? Itu dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian juga bisa ditambahkan tambahan suplemen, kemudian berolahraga, dan kalau akan berinteraksi dengan pasien atau penderita kusta, yaitu bisa dengan cara memakai masker, kemudian juga mencuci tangan 6 langkah sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Gitu ya. Dok, kalau boleh tahu tadi beberapa kali dok mengulang tentang mencuci tangan 6 langkah. Ya. Maksudnya gimana dok? Jadi untuk mencuci tangan 6 langkah itu sudah efektif, minimal 1 hingga 2 menit. Oh gitu. 6 langkah itu kenapa 6 langkah? Karena sudah mencakup semuanya, dari mulai telapak tangan, punggung tangan, dan jari-jari, ujung-ujung jari seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini pertanyaannya terakhir dok ya, dari Mbak Rosi. Bagaimana peran nutrisi dan gaya hidup dalam mencegah dan pengobatan kusta? Ya, nutrisi. Dari nutrisi sendiri memang sangat penting. Itu bukan hanya untuk penyakit kusta sendiri ya. Jadi juga bisa penyakit yang lainnya, penyakit non-infeksi maupun infeksi. Nutrisi dan makanan-makanan bergizi serta pemenuhan makronutrien, mikronutrien, protein, karbohidrat, lemak itu sangat penting untuk dari kita sendiri, karena bisa mencegah dari penyakit apapun, sehingga imunitas kita menjadi lebih baik dan kebal terhadap penyakit apapun seperti itu. Iya, gitu. Terima kasih Mbak Rosi yang sudah kita gabung bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya, di mana kusta ini bukan penyakit kutukan. Nah, kira-kira apa fakta medis yang membantah bahwa tentang mitos bahwa kusta ini bukan penyakit kutukan gitu dok ya? Dan karena banyak orang yang menyatakan bahwa kusta ini akibat perbuatan dosa atau karma seseorang gitu ya. Nah, ini bagaimana fakta medisnya? Ya, dari kalau istilah kutukan sendiri itu kan bahasanya kan tidak bisa ditularkan kalau kutukan. Kalau penyakit kusta ini kan bisa ditularkan dari penderita satu ke orang-orang sekitarnya. Mengapa stigma tersebut harus diputuskan? Ya, karena sudah terdapat penelitian-penelitian kalau penyakit kusta ini bisa sangat ditularkan, bukan karena adanya kutukan, karena karma atau dosa gitu ya. Iya. Karena di masyarakat yang berkembang itu ketika tahu ada orang kena kusta itu katanya karena dosa mereka atau karena karma gitu ya. Ternyata itu memang secara ilmiah, secara medis tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak. Bahkan penyakit infeksi yang menular. Infeksi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dok ya. Kira-kira bagaimana ya sikap yang seharusnya kita ambil terhadap orang yang masih percaya bahwa kusta ini adalah penyakit kutukan dok ya? Kalau masih ada orang-orang seperti itu, seumpama kita ambil ilustrasi contoh, terdapat satu penderita kusta di lingkungan tersebut, tapi pada lingkungan tersebut banyak kalau mengatakan lingkungan kusta itu merupakan penyakit kutukan yang tidak menular. Jadi
nanti jika lingkungan orang-orang tersebut berinteraksi dan beraktivitas hingga bertahun-tahun, kok di lingkungan tersebut tidak ada yang terkena kusta atau tidak ditularkan, ya boleh percaya itu kutukan. Tapi kalau dari lingkungan tersebut dan ada penderita kemudian bertahun-tahun kok ada jumlah orang yang bertambah dari penyakit kustanya, ya dari situ bisa membuat orang-orang lingkungan tersebut kalau penyakit kusta itu merupakan bukan penyakit kutukan, yaitu tapi penyakit infeksi menular yang bertahun-tahun 2-5 tahun hingga baru bisa menimbulkan gejala-gejala yang sudah ada. Iya, gitu. Karena sudah waktunya sangat terbatas ya. Mungkin kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dokter ya kepada masyarakat agar lebih peduli dan tidak terpengaruh oleh mitos kusta ini sebagai penyakit kutukan ini, dok ya. Tamanya apa bagi warga masyarakat Bojonegoro ini, dok ya? Baik, yaitu yang paling penting itu dari masyarakat harus menyingkirkan stigma dan mitos-mitos terhadap penyakit kusta sendiri, yaitu jangan mengucilkan penderita kusta, jangan meninggalkan penderita kusta, jangan berpikiran lagi kalau kusta itu menyebabkan penyakit kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Mengapa harus disingkirkan stigma-stigma tersebut? Karena penyakit kusta sendiri itu sangat bisa menularkan dari penderita satu ke orang-orang lain. Jika pas orang-orang masih berpikiran kalau merupakan penyakit kutukan, tidak ada awareness atau kesadaran terhadap pencegahan dari penyakit kusta sendiri itu, sehingga nanti bisa menyebarkan lebih luas, akhirnya di daerah tersebut bisa menjadi endemik atau memang khasnya dari penyakit di daerah tersebut. Kemudian mengapa jangan mengucilkan dari penderita? Karena penderita itu dari penderita kusta sangat membutuhkan motivasi dan support dari orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar, karena pengobatannya sekali lagi yang sangat lama, minimal 6 bulan, bisa sampai 1,5 tahun atau 18 bulan. Jika tidak diberi motivasi dan support, akan membuat penderita tersebut menjadi down dan tidak melanjutkan pengobatannya menjadi adekuat dan disiplin, sehingga bisa timbul komplikasi yang lebih berat dan untuk kesembuhannya menjadi lebih kecil lagi. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani dimanapun Anda. Demikianlah bincang-bincang sehat kita bersama dengan Rumah Sakit Aisyah tentang penyakit kusta ya. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita semua tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan kusta. Ingat, kusta bukan kutukan, bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan yang terpenting tidak perlu ada stigma terhadap penderita. Mari bersama kita dukung upaya pencegahan dan pengobatan kusta dengan menyebarkan informasi yang benar serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita. Terima kasih kepada pendengar pecinta Madani yang sudah ikutan gabung, yang telah setia mengikuti program ini. Sampai jumpa di bincang-bincang sehat berikutnya dengan topik menarik lainnya. Tetap sehat dan jaga kebersihan. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.